Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanik Sugiyarti dari SDN Sirapan 2 JKB Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 A8. Berikut ini adalah pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya 1. Murid di kelas saya umpamakan seperti kertas yang belum ditulisi, sehingga saya sebagai guru boleh mengisi kertas yang kosong tersebut menurut kehendak saya. 2. Saya cenderung menjadi teacher center. 3. Saya memperlakukan murid itu sama rata tanpa memahami karakteristik individu. 4. Saya mengabaikan bakat minat individu, serta saya hanya fokus pada hasil belajar akademik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya melakukan perubahan pada diri saya. 1. Merubah mindset bahwa anak dilahirkan itu diumpamakan selembar kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan itu masih suram. Saya sebagai pendidik berkewajiban menebalkan segala tulisan suram yang berisi baik tersebut agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. 2. Merancang dan merubah pembelajaran yang semula teacher centered menjadi berpusat pada murid, mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Tiga, merubah proses pembelajaran yang memandang murid sama rata menjadi menghamba pada murid berdasarkan keunikan dan karakteristik masing-masing. Artinya, murid itu prioritas atau target utama yang harus dilayani oleh guru sebagai fasilitator yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang pada setiap individu. 4. Saya memperhatikan, menggali dan mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan murid, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan murid. Saya memberikan dukungan psikologis seperti motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan murid untuk bisa bernalar kritis dan mandiri dalam proses belajar. Saya tidak hanya fokus pada hasil belajar akademik, melainkan lebih menekankan pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Menyeimbangkan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor. Memasukkan unsur permainan di dalamnya supaya anak bahagia dan senang belajar. Menajamkan pembelajaran karakter yang dapat membentuk budi pekerti baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas adalah 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. 2. Membuat kesepakatan belajar. 3. Menjadi teladan dan sahabat bagi murid. Mengenali murid lebih dalam dan memahami lingkungan sekitar murid. 4. Melakukan observasi, konfirmasi, stimulus, motivasi, dan mengapresiasi bakat dan minat setiap murid. 5. Menajamkan pendidikan budi pekerti dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, sejak dilahirkan anak sudah memiliki bakat, potensi, dan kemampuan. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kelak murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ing ngarsa sung tulodo,
ing madya mangunkarso tuturi handayani. Mari kita terapkan. Salam Merdeka Belajar.